Shalom Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, kita bersyukur pada sore hari ini. Tuhan masih izinkan kita ada di tempat ini, kita berkumpul bersama-sama. Seberapa kita yang ada saat ini, semuanya berkat kemurahan Tuhan. Semuanya karena anugerah Tuhan bagi kita. Kita masih dapat merasakan tubuh yang sehat. Oleh karena perlindungan Tuhan bagi kita. Semuanya karena kebaikannya. Semuanya karena anugerahnya bagi kita. Kita patut bersyukur dan berterima kasih buat saat ini, kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi kita. Kita mau buka hati kita bersama-sama. Kita mau agungkan Dia Bapa kita yang baik. Kita mau buka hati kita sungguh-sungguh. Kasih-Nya tidak pernah terbatas dalam hidup kita. Kasih-Nya tidak pernah bertepi bagi kita. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri bersama-sama. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Perkenanan-Mu ya Tuhan, nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Kita angkat tangan kita bersama-sama. Ku angkat hatiku, ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar, ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. Haleluya. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami.
tidak pernah terbatas bagi kita. Haleluya Yesus. Katakan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu tiada bertepi. Amin Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah terselami di dalam hidup kami. Ya Tuhan, betapa baiknya Engkau bagi kami Tuhan. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Perkenanan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Ya Tuhan, sungguh Engkau yang termulia bagi kami. Haleluya. Anugerah yang terbesar bagi kami Tuhan. Haleluya. Ya Yesus. Ya Tuhan, ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Engkau anugerah yang terbesar bagi kami. Haleluya Yesus. Ya Tuhan. Haleluya. Amin Tuhan. Katakan lagi, ku angkat hatiku. Yesus. Ya Tuhan. Tinggikan nama-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. Haleluya. Ku angkat hatiku. Haleluya. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Amin. Haleluya. Nah Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku. Glory Tuhan. Haleluya. Amin Tuhan. Anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku. Glory Yesus. Amin Tuhan. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu.
Dia. Haleluya. Kami angkat penyembahan kami bagi-Mu Tuhan pada malam hari ini. Karena Engkau Bapa yang baik, Engkau anugerah yang terbesar yang kami miliki Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah terbatas bagi kami. Haleluya Yesus. Kami kagum dan hormat akan Engkau Tuhan. Kami kagum dan hormat akan kasih dan kemurahan-Mu bagi kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Ya Tuhan. Amin Yesus. Haleluya. Benar Tuhan. Engkau yang layak Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Katakan lagi, ku kagum Engkau Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Amin. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Katakan lagi, ku kagum hormat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sekali lagi katakan, ku kagum hormat. Terima kasih Tuhan. Akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami kagum hormat akan Engkau Tuhan. Karena kasih-Mu tidak pernah terbatas bagi kami. Apapun keberadaan kami tahu mata Tuhan selalu tertuju kepada kami. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami sedetik pun. Dimanapun kami berada saat ini. Baik yang ada di tempat ini dan juga yang ada di rumah Tuhan. Kami tahu mata Tuhan juga tertuju pada kami masing-masing. Dimanapun berada saat ini. Bapa yang baik, kasih-Mu tidak pernah terbatas bagi kami. Kami percaya Tuhan, Engkau sangat mengasihi kami. Kasih-Mu tidak pernah berkurang bagi kami. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih buat segala keagungan-Mu. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami. Haleluya, semuanya karena kebaikan-Mu Bapa. Semuanya karena anugerah-Mu bagi kami. Kami ada sampai saat ini. Semuanya karena kemurahan-Mu Tuhan.
bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena kemurahan Tuhan, karena anugerah Tuhan bagi kami. Biarlah kehendak-Mu yang jadi atas kami, Bapa. Karena itulah yang terbaik bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya kehendak Tuhan yang terindah akan terjadi bagi kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, biarlah Engkau berkata-kata melalui hamba-Mu Tuhan. Biarlah firman yang sebentar disampaikan dapat tertanam dalam hati kami, dapat bertumbuh, dan kami dapat belajar untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Iman kami semakin kuat dan semakin dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan sambut kebenaran firman Tuhan hanya di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom. Bersyukur kepada Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita boleh ada di tempat ini untuk memuji memuliakan Tuhan, bersekutu dengan Dia. Dan saya yakin semua kita punya kerinduan yang sama, ingin untuk sama-sama beribadah, sama-sama untuk berdoa, tetapi apa mau dikata, ternyata masih diperpanjang lagi sampai akhir September ini. Untuk itu maka bagi kita tetap mengharapkan kepada Tuhan supaya semua ini bisa terselesaikan dengan baik dan kita umat Tuhan dapat bersama-sama untuk menikmati akan ibadah. Ya, ada banyak orang katakan ibadah online dan ibadah langsung offline itu berbeda. Ya, karena ya memang di sana kedisiplinan kita ketika kita ada seperti ini tidak sebebas ketika hanya online, bisa sambil ngopi mungkin, sambil ngobrol mungkin, tanpa fokus. Tapi jelas inilah pergumulan kita bersama. Nah, mari sama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur pasalnya yang ke-84. Mazmur 84. Saya tidak akan baca keseluruhan ayat ini, tapi saya mengajak kita bersama untuk membaca dari ayat 9 sampai ayat 13. Secara bergantian, saya akan baca ayat 9, Bapak Ibu Saudara ayat berikutnya, dan hingga pada ayatnya yang ke-13. Ayat 9 katakan dari Mazmur 84, Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga ya Allah Yakub, Selah. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pasal 84 ini adalah berbicara tentang bagaimana umat Tuhan yang sedang melakukan ziarah. Satu perjalanan yang bukan perjalanan yang mudah ketika mereka harus melakukan itu. Dan ziarah itu mereka lakukan bukan hanya mengenang tentang peristiwa nenek moyang mereka keluar dari Mesir, lalu hanya memperingati sekedar itu saja. Tetapi ada makna yang lebih penting lagi
Bagi mereka pada saat itu, ziarah itu merupakan sesuatu hal yang sangat penting dalam hidup mereka. Dan mereka dapat mengalami bagaimana perjalanan itu yang melintasi dikatakan di dalam ayat-ayat sebelumnya, bagaikan ada di lembah Baka. Itu sesuatu yang sangat mengerikan. Karena ternyata ketika mereka melakukan ziarah itu tidak hanya dalam jalan yang rata, jalan yang baik, tetapi disebutkan tadi dikatakan bahwa ada lembah Baka. Berarti ada sebuah tantangan masalah yang besar. Nah, saya teringat beberapa tahun yang lalu bersama dengan para pelayan Tuhan dan juga Ibu Gembala untuk ke Bromo, ya, ke Gunung Bromo. Nah, di sana kita lihat bagaimana perjalanan itu dibagaikan di lautan pasir, dan ketika kita melangkah itu rasanya jalannya itu rata, tetapi bisa ngos-ngosan. Kenapa? Setiap kali kita melangkah, kaki kita masuk ke dalam pasir, dan itu sesuatu yang berat. Dan perjalanan itu cukup jauh untuk menuju, apalagi ketika itu setelah itu naik ke atas gunung. Ya semakin ngos-ngosan lagi. Ada yang sampai naik kuda, tapi puji Tuhan bukan kudanya yang naik. Ya sampai seperti itu. Lihatnya ketika itu senang, tapi ketika dijalani sesuatu yang sangat sulit ternyata untuk menuju ke suatu tempat yang dirindukan, yang diinginkan. Apalagi ketika kita ingin untuk melihat kawah, ya, lalu kemudian ada yang katakan nanti pas matahari terbit, lalu melihat keindahannya. Akhirnya ya agak setengah kecewa juga, hanya sesaat saja. Ternyata tidak bisa sepenuhnya untuk bisa melihat keindahan itu. Tapi ini adalah sebuah kerinduan. Kenapa dilakukan seperti itu? Ada rasa keinginan untuk mengetahui seperti apa yang selama ini bukan hanya sebuah berita, tetapi ketika menjalaninya ternyata bukan sesuatu yang mudah. Ternyata sulit. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada sore hari ini berbicara tentang kerinduan kepada rumah Allah. Semua orang merindukan, ya, rindu untuk rumah Allah, rindu untuk datang ke gereja. Bahkan ketika hari Minggu kami ada piket di sini, ada orang yang lewat begitu, lihat-lihat masuk gereja, ternyata masih tutup. Ada sebuah kehausan dari diri seseorang untuk beribadah, tetapi keadaan yang tidak memungkinkan. Nah, seperti apa kerinduan kita? Kerinduan dari pemazmur ini dalam ayat 2, kita lihat ayat 2 dan ayat 3. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Ayat 3. Bahkan burung-burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mezbah-mezbahmu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Sebuah kerinduan yang sangat mendalam. Rindu kepada rumah Allah. Dan itu yang terjadi. Sekalipun di tengah perjalanan padang gurun dunia ini, yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan persoalan, tidak mulus kita jalani, tetapi tidak lalu menghambat untuk kerinduannya kepada Tuhan. Kita menghadapi masalah-masalah yang tidak ringan, tantangan yang begitu besar yang sedang terjadi dan kita alami bersama. Dan semuanya itu seringkali merupakan sebuah hambatan dalam perjalanan ziarah kita sebagai orang percaya. Apakah itu pada akhirnya membuat iman kita mandek? Tidak lagi melangkah, tidak lagi maju. Lalu kemudian
Bukan hanya mandek, mungkin akhirnya mengundurkan diri, menjauh dari Tuhan. Tetapi pemazmur ini, sekalipun mengalami lembah baka, tetapi dia tetap punya kerinduan yang sangat mendalam. Sehingga dia katakan, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Ini rasa kerinduan, ini rasa haus yang ada dalam diri pemazmur. Dan adalah harapan saya menjadi kerinduan kita bersama. Jiwa kita merindukan. Ini bukan hanya di dalam rumah Tuhan. Bahkan dia gambarkan hanya di pelatarannya saja. Apa di pelataran itu? Pelataran itu bukan sesuatu yang menyenangkan. Di sana bukan seindah di dalam ruangan rumah Allah itu. Tetapi itu pun menjadi satu kerinduannya. Menjadi satu kebanggaannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Berbicara tentang kerinduan ini. Ada 3 hal yang tentunya kiranya menjadi bahagian kita. Rindu kepada Tuhan. Yang pertama adalah supaya kita ini memiliki kerinduan untuk bisa berjumpa dengan Dia. Bertemu dengan Tuhan. Untuk bisa memandang kepada Dia. Saya katakan tadi pelataran ini sangat jauh sebenarnya, bukan di tempat yang suci, dalam ruangan suci, tetapi pelataran. Kalau kita lihat dalam Kisah Rasul, pelataran itu adalah tempat orang mengemis. Di ambang pintu, tempat orang-orang yang mengemis ketika ada orang-orang datang beribadah. Tetapi itu pun menjadi sebuah kepuasan dalam dirinya. Kenapa? Perjalanan yang melelahkan, yang sangat berat, yang sangat sulit. Dia gambarkan dirinya dengan ada di pelataran rumah Tuhan saja. Itu merupakan sebuah kebanggaan bagi dia. Dan itu adalah kerinduan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Orang yang tidak punya kerinduan lagi, artinya tidak ingin untuk maju. Tidak ingin untuk mengalami sesuatu karena sudah tidak punya kerinduan. Orang kalau tidak punya kerinduan lagi untuk makan, tidak punya kerinduan lagi untuk minum, tidak punya kerinduan lagi untuk bekerja, apa yang terjadi? Tidak ada sesuatu yang bisa bermanfaat dalam dirinya. Tetapi seberat apapun juga perjuangan hidup ini, bila kita punya kerinduan, jiwa kita rindu akan Tuhan, untuk dipuaskan oleh Tuhan. Bahkan sekalipun ada di pelataran rumah Tuhan, tetapi itu merupakan sebuah kebanggaan bagi kita. Rindu kepada Tuhan, rindu kepada rumah Tuhan. Yang kedua, yaitu kerinduan untuk menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan bersama dengan umat Tuhan yang lain. Tidak hanya dia menjadikan dirinya seorang diri. Toh juga Tuhan kan maha tahu. Yang ini seringkali menjadi sebuah alasan. Tetapi pemazmur ini, dia punya kerinduan untuk bersama dengan umat Tuhan. Menyembah, memuliakan akan Tuhan. Dalam ayat 6 dan ayat 7 dikatakan demikian. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Ayat 7, apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Lembah baka, tetapi ada sebuah kerinduan dalam dirinya. Sekalipun melintasi lembah baka, tetapi ada kerinduan untuk bersama dengan umat Tuhan, menyembah, memuliakan akan Tuhan. Bukan masalah itu atau tantangan itu membuat dia pada akhirnya tidak lagi ingin
untuk menyembah Tuhan. Dia tidak ingin hanya fokus kepada sebuah perjalanan yang berat, masalah dan tantangan yang berat. Tetapi ada sebuah dorongan dari dirinya bersama dengan umat Tuhan. Dan bukankah di antara kita, betapa indahnya, betapa Tuhan senang bila saudara bersaudara diam dengan rukun menyembah Tuhan. Karena kesanalah berkat-berkat Tuhan itu dilimpahkan bagi kita. Tidak hanya secara pribadi, puji Tuhan kita lakukan di rumah masing-masing. Tetapi ketika sebuah kerinduan bersama dengan saudara-saudara para pelayan, saudara-saudara seiman untuk kita dapat memuji dan menyembah Dia, mengagungkan Dia, merasakan hadiratnya dalam diri kita semua. Sehingga dikatakan bagaikan ada aliran air yang menyejukkan, yang menyegarkan bagi kita. Ketika kita penuh dengan kelelahan dalam perjalanan hidup di dunia ini. Saat kita menyembah Dia, ada sebuah kesegaran yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ada sebuah kepuasan yang kita alami dalam hidup ini. Karena kita masih diberikan kesempatan dapat menyembah Dia, memuliakan Dia. Berarti bahwa roh kita semakin dikuatkan. Rohani kita semakin meningkat. Dan kalau roh kita semakin dikuatkan, rohani kita semakin kuat. Maka seperti firman Allah katakan, lebih besar Dia yang ada di dalam kita dari apapun juga yang ada dalam dunia ini, termasuk dalam masalah tantangan yang sedang kita hadapi. Itu akan menjadi ringan ketika Dia yang semakin besar, yang kita muliakan, yang kita tinggikan di dalam hidup ini. Bahkan dalam ayat 11 dikatakan demikian. Ayat 11, tadi kita sudah baca, sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercelah. Tuhan adalah matahari, Dia terbit bagaikan matahari terang. Di tengah kegelapan gersangnya padang gurun itu. Tetapi Dia muncul menyinari. Dia ada menjadi perisai. Ketika ada mangsa, ketika ada binatang-binatang buas. Tetapi Dia menjadi perisai. Dia menjadi terang. Untuk umat Tuhan yang dapat berjalan. Dan berjalan di dalam terang yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Inilah manfaat ketika kita datang menyembah kepada Dia. Ketika kita dapat memuliakan Dia, mengagungkan Dia dalam kebesarannya. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah kerinduan dekat kepada Tuhan untuk mengalami berkat-berkat sukacita dari Tuhan. Berkat Tuhan. Berkat Tuhan itu tidak hanya sekedar masalah materi, tetapi ada kekuatan yang Tuhan berikan kepadanya. Dan itu adalah merupakan berkat Tuhan. Seberapa banyak berkat Tuhan yang kita alami. Saya rasa tidak akan terhitung. Tidak terhitung. Tetapi yang menjadi masalah ada kerinduan dalam diri kita. Pemazmur ini sampai dia katakan, lebih baik satu hari di pelataran rumah Allah daripada 1000 hari di tempat yang lain. Perbandingannya sedemikian tajam. Bagaimana kerinduan dari seorang yang merindukan Tuhan. Sampai dia menghargakan betapa pentingnya satu hari sekalipun di rumah Tuhan. Dibandingkan 1000 hari di tempat yang lain. Itu tidak sebanding. Kenapa? Ada sebuah kepuasan dalam dirinya. Banyak orang mencari kepuasan di luar. Banyak orang mencari kepuasan-kepuasan dunia. Tetapi pemazmur ini, dia sampai kepada satu titik, dia katakan,
satu hari di pelataran rumahmu itu lebih baik daripada 1000 hari di tempat yang lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah orang fasik. Kemah orang fasik yang mungkin mewah, fasilitas semua tersedia. Tetapi itu tidak merupakan sebuah kebanggaan dari orang yang cinta kepada Tuhan. Tetapi dia katakan di ambang pintu rumah Allahku saja, itu lebih berharga, lebih bernilai daripada di kemah-kemah orang fasik. Kemah orang fasik yang melimpah tidak menjadikan dia puas. Tidak menjadikan dia merasa diberkati. Dan itu sebabnya sore hari ini kita ada di rumah Tuhan. Kita ada di tempat ini, dalam ruangan ini. Kita punya kerinduan untuk bisa mengalami perjumpaan kita dengan Tuhan. Persekutuan kita dengan Tuhan. Kita boleh bersama sepakat untuk menyembah Dia. Mengagungkan, memuliakan Dia. Dan kita bersama untuk bisa mengalami berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kita. Di sisi yang lain, gereja itu adalah juga berbicara tentang saudara dan saya. Bukan gedungnya, bukan tempatnya, tapi kita ini adalah gereja Tuhan. Adakah gereja Tuhan itu menjadi sebuah sorotan yang menyenangkan? Orang lain merasa senang oleh karena kehadiran kita. Kita ada dan bahkan menjadi terang dan garam dimanapun kita berada. Sehingga dapat menyinari mereka yang ada dalam kegelapan. Ataukah ada mungkin berapa banyak orang yang hanya sekedar menjadi penonton. Ingin melihat, ingin menyaksikan sebuah tontonan yang menarik. Yang tidak berdampak kepada pertumbuhan rohaninya. Hanya ingin mendengarkan mungkin pengkhotbah, mendengarkan nyanyian-nyanyian yang merasa senang untuk dinyanyikan. Ataupun dalam keadaan-keadaan variasi yang dilakukan. Tetapi semuanya itu bagus. Tapi yang lebih daripada itu adalah, apakah kita sebagai gereja Tuhan sudah bisa berdampak kepada orang lain. Dan saya yakin ketika kita punya kerinduan 3 hal tadi, maka kita akan dapat menjadi terang dan garam. Dan orang lain senang melihat. Sehingga kehadiran kita menjadi bermanfaat bagi sekitar kita, bagi keluarga kita, dan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Satu hal yang kurindu. Lebih baik 1 hari di pelataran rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Satu hal yang kurindu, berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu.
lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Biar kasih kita tujukan kepada Dia. Kerinduan yang kita arahkan kepada Tuhan. Selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat. Oh, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Oh, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Amin. Lebih dari segala yang ada. Oh, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu Tuhan, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Yesus. Glory, haleluya. Kami sembah, puji agungkan nama-Mu. Glory, jamahan-Mu Tuhan, lawatan-Mu, kuasa-Mu, glory,
kekuatan. Haleluya. Glory, haleluya. Yesus. Haleluya, haleluya. Ajaib, ajaib Engkau Tuhan, mulia dan besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh glory, terima kasih. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Amin. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu.
daripada 1000 hari di tempat lain. Amin. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Menjadi doa dan kerinduan kami kepada Engkau ya Tuhan. Biar hati kami, jiwa kami selalu merindukan Engkau. Sekalipun di tengah masalah, tantangan, persoalan yang sedang terjadi. Tapi kami fokus bukan kepada masalah, tapi fokus kepada Tuhan. Yang adalah pembebas bagi kami. Yang punya kuasa di sorga dan di bumi. Yang tidak ada sesuatu yang begitu sulit bagi Engkau lakukan. Sekalipun kami terkadang ya Tuhan, dibawa kepada lembah baka, jalan yang terjal, jalan yang penuh dengan liku-liku, bahkan duri onak. Tapi Engkau yang menyertai kami, Engkau menjadi perisai bagi kami ya Tuhan. Perlindungan-Mu sempurna bagi setiap kami. Sehingga kami merasa aman di dalam Engkau. Ada sorak-sorai, ada sukacita. Oleh karena kuasa Tuhan yang tidak terbatas itu bagi setiap kami. Engkau teguhkan panggilan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Sehingga kami tetap melangkah, berjalan terus maju. Menyongsong kedatangan-Mu kali yang kedua. Kami didapati sebagai umat, sebagai pelayan-pelayan yang setia dan tetap setia di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kalau ada di antara para pelayan-Mu ataupun umat-Mu yang sedang mengalami kelemahan, baik kelemahan fisik maupun kelemahan rohani, lawatlah mereka Tuhan. Jamah mereka, bangkitkan gairah dan semangat mereka oleh kuasa Roh Kudus di dalam nama Yesus. Sehingga mereka kembali boleh bangkit dan boleh berjalan dalam terang Tuhan, dalam kekuatan Tuhan yang ada bersama dengan Dia. Berdoa untuk Ibu Gembala di usia lanjutnya. Mari Tuhan berikanlah kemampuan, kekuatan, kesehatan, daya ingat yang baik kepada dia. Tuhan sertai dia di usia lanjutnya. Sebagaimana janji-Mu Engkau tidak pernah membiarkan. Engkau tetap ada menggendong sampai masa tua. Bahkan sampai pada putih rambut. Engkau tidak pernah membiarkan dan tidak pernah meninggalkan. Walaupun mungkin terkadang merasa seorang diri, tetapi sesungguhnya Engkau ada bersama dengan dia. Teguhkan panggilan-Mu di dalam hidupnya ya Tuhan. Engkau kuatkan dia, dan biar dia tetap merasa sukacita di dalam Engkau, dalam melayani Engkau. Berkati juga Bapak Musarif, juga ya Tuhan kondisi kesehatannya. Tuhan kiranya Engkau menolong, dan Tuhan memberkati. Usia pun semakin bertambah. Tetapi biarlah semangat, kekuatan yang dari Tuhan yang memampukan dalam tugas panggilan-Mu bagi gereja ini. Dan juga para pelayan Tuhan, majelis yang sudah bekerja dengan kemampuan yang Tuhan berikan. Semua hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Berikanlah kekuatan, kemampuan kepada mereka Tuhan. Walaupun menghadapi tantangan, masalah-masalah, mereka telah memberikan tenaga, pemikiran, bahkan dana mereka bukan untuk kepentingan mereka sendiri, tetapi adalah untuk kepentingan gereja-Mu, kepentingan umat-Mu, kepentingan pelayanan. Engkau yang memampukan mereka untuk menjalankan tugas itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan.
Yang kami tahu bahwa segala jerih lelah kami tidak akan pernah sia-sia di dalam Engkau. Semua persiapan-persiapan yang dilakukan oleh para pelayan di tempat ini, Tuhan, Engkau memberkati mereka. Memberkati ya Tuhan semua yang dilakukannya, yang tertuju kepada Engkau dengan menyadari apapun yang kami buat tidak sebanding dengan apa yang Tuhan telah lakukan bagi kami, yang telah menebus kami, yang telah menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan untuk kerjasama yang baik di antara para pelayan semua. Engkau memberkati mereka semua. Dari tempat yang jauh maupun yang dekat, Tuhan kiranya memberkati. Dalam usaha pekerjaan mereka juga, studi mereka, Tuhan juga memberkatinya. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini berdoa untuk jemaat-Mu. Kami tidak tahu ada di antara mereka yang sedang terbaring sakit, baik oleh karena usia, yang ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit mungkin. Tuhan Yesus, Engkau tidak terbatas. Kami sangat terbatas memahami mereka, menyebutkan nama-nama mereka satu persatu. Tuhan, Engkau lawat mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau menjamah mereka, kuatkan mereka, sokong mereka Tuhan, dengan kekuatan kuasa-Mu. Dan mereka tetap semangat, bahkan tetap percaya kepada Engkau. Terima kasih Bapa Surgawi. Terpujilah bagi nama Tuhan kekal selama-lamanya. Untuk agenda dari gereja ini ke depannya, apa yang sudah direncanakan, kiranya berkat Tuhan tercurah atasnya. Persiapan-persiapan kesemuanya yang belum terselesaikan, mari Tuhan, Engkau ada turut bekerja. Dan pada akhirnya kami umat-Mu boleh dengan leluasa untuk dapat memuji, menyembah serta memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Terpujilah bagi nama-Mu kekal selama-lamanya. Bangsa dan negara kami Tuhan lawat. Untuk pemerintahan kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, berserta dengan seluruh jajarannya. Pemerintah tingkat pusat, daerah, bahkan sampai ke pelosok-pelosok. Tuhan kiranya memakai mereka sebagai wakil Tuhan di tengah-tengah bangsa ini ya Tuhan. Dan mereka dapat menjalankan tugas-tugas mereka dengan tidak mementingkan diri ataupun kelompok sendiri. Tetapi adalah untuk kepentingan seluruh masyarakat Indonesia. Berkat-Mu atas pemerintahan kami. Beri kemampuan kepada mereka ya Tuhan. Mengatasi masalah-masalah bangsa yang sedang terjadi. Baik di bidang keamanan, di bidang ekonomi. Dan dari berbagai segi yang ada ya Tuhan. Tuhan kiranya menolong bangsa kami, pulihkanlah bangsa kami ya Tuhan. Lawatlah bangsa kami, karena kesejahteraan bangsa ini adalah juga kesejahteraan kami. Terima kasih Tuhan untuk kota kami Yogyakarta. Tetap ada dalam keamanan, dalam keadaan damai, dalam keadaan perlindungan Tuhan atas kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Terpujilah bagi Engkau kekal selama-lamanya. Turunkan berkat-Mu atas kami. Dan kami akan mengakhiri dalam doa kami pada malam hari ini. Dalam berkat nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.